Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah GSCA Jem Yun Long. Langsung saja ke firman Tuhan hari ini yang saya beri judul melewati masalah, apa yang orang Kristen harus lakukan saat kita melewati masalah. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma, pasalnya yang ke-12, ayat 12. Seperti biasa yang bisa baca bersama-sama sambil bangkit berdiri, mari kita lakukan. Apabila tidak, silahkan dengarkan dengan baik firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 12. Mari kita baca. 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Kami berdoa hari ini, kami akan belajar lebih lagi mengenal pribadi-Mu Tuhan, dan mengenal pribadi kami sebagai orang Kristen, apa yang harus kami lakukan saat kami melewati masalah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengar lebih lagi firman-Mu. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Saudara, dalam melewati masalah, mari kita tetap bersukacita, bersabar, dan beriman. Ini 3 hal yang ingin saya bagikan, yang saya ambil dari Roma 12 ayat 12. Bersukacita, bersabar, beriman. Mari kita bahas satu persatu. Dalam melewati masalah demi masalah, firman Tuhan mengajak kita dari Roma 12 ayat 12 untuk terus bersukacita. Yakobus 1 ayat 2-3 berbunyi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ini sesuatu yang tidak sama dengan dunia, malah kebalikannya. Kalau di dunia kita masuk dalam masalah, tentunya kita diarahkan, ya mungkin tidak diajak tapi diarahkan ya oleh masalah tersebut, bahkan oleh orang-orang sekeliling kita untuk semakin sedih, semakin tidak berpengharapan, ya semakin cemas dan lain sebagainya, ya. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk bahagia, ya. Lalu dilanjutkan ayat ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ternyata Tuhan mengizinkan saya dan saudara untuk masuk atau melewati satu masalah demi masalah, ya, karena Tuhan mau kita menghasilkan ketekunan, ya, saat iman saya dan saudara diuji, ya. Itulah sebabnya kita patut berbahagia. Kenapa? Karena kita semua tahu saat kita tekun, ya, di dalam menjaga iman kita, memelihara iman kita, maka kita akan sampai kepada akhir garis finish, ya, garis akhir, ya, dimana kita akan bertemu dengan Tuhan kita, ya, dimana kita akan bertemu dengan pencipta kita. Itu merupakan satu kebahagiaan bagi saya dan saudara sebagai orang Kristen. Itu bedanya kita orang Kristen, anak-anak yang mengikuti Yesus, dengan orang di dunia, ya. Mereka tidak mengerti ajaran Kristus yang mengajarkan untuk bersukacita di dalam kesesakan, ya. Bersukacita di dalam kesusahan, bersukacita di dalam pencobaan, bersukacita di dalam masalah demi masalah. Dan mereka mengira mungkin ini gila. Tetapi saudara, Tuhan tidak mengajak saya dan saudara untuk bersukacita atau berbahagia oleh karena masalah tersebut, ya. Kita berbahagia di dalam masalah tersebut, ya. Jadi bukan karena masalah. Kalau karena masalahnya kita sedih semuanya, kita sebel, ya, menyebalkan sekali ada di dalam masalah. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa di dalam hal yang menyebalkan tersebut, kita masih tetap mampu untuk bersukacita di dalam Tuhan kita, yang adalah pengharapan kita. Dan ini yang dikatakan Roma 12 ayat 12, ya. Kita tidak diajak untuk bersukacita, ya, oleh karena masalah demi masalah tersebut, tetapi di dalam masalah tersebut pastilah ada pengharapan bagi saya dan saudara-saudara yang percaya kepada Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin, ya. Jadi kita diajak untuk bersukacita dalam pengharapan, ya, bukan oleh karena masalah tersebut. Ya tentu karena masalah tersebut kita semua sedih, kita semua kesal, kita semua maunya keluar cepat-cepat dari masalah. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk kalau kita belum bisa keluar dari masalah tersebut, tetap bersukacita di dalam pengharapan. Sebab melewati masalah tersebut tetap ada pengharapan yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara-saudara. Amsal 10 ayat 28 berbunyi, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Ini merupakan janji Tuhan. Jadi pada saat kita melewati masalah, saudara, kita patut berbahagia. Dikatakan Yakobus tadi bahwa ujian akan iman kita akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan untuk apa? Untuk pengharapan tadi yang dikatakan Amsal 10 ayat 28. Yang mana orang benar akan mendapatkan sukacita, saudara-saudara. Sementara orang fasik harapannya akan sia-sia. Jadi kita diajak untuk bersukacita. Kenapa? Karena kita tahu ada pengharapan yang ya dan amin. Yang percaya katakan amin, ya. Kita bersukacita bukan karena
kita gila atau hanya ya karena disuruh loh. Ya ini firman Tuhan katakan suruh bersukacita. Ada alasannya dan firman Tuhan mencatat dan menjelaskan dengan jelas sekali bahwa kita bersukacita karena ada pengharapan ya. Pengharapan itu kan artinya cita-cita ya, impian yang ada di hari akhir atau di garis akhir ya, atau di batas daripada masalah demi masalah tersebut yang akhirnya saat kita keluar, maka itulah pengharapan saya dan saudara-saudara. Itulah sebabnya kita diajak bersukacita, bukan karena kita sedang lagi melalui masalah tersebut, tetapi kita diajak bersukacita karena Tuhan memperlihatkan kepada saya dan saudara ada hari akhir di mana kita akan keluar dari masalah tersebut ya. Ada pengharapan di akhir daripada setiap masalah tersebut yang percaya katakan amin. Ya, yang kedua saudara-saudara, Roma 12 ayat 12 mengajak saya dan saudara di dalam kita punya kesesakan masalah kita diajak untuk bersabar, saudara-saudara ya. Saudara, Roma 8 ayat 25 berbunyi, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun ya. Jangan memiliki mentalitas yang cepat menyerah ya, cepat mundur ya. Tetapi justru firman Tuhan mengajak saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya pada Kristus Yesus, mari kita belajar seperti Yesus ya. Yesus itu menghadapi masalah harus mati di kayu salib ya. Dan dia juga sebagai manusianya 100% di dalam dagingnya yang manusia ya. Karena Yesus hidup 100% Tuhan dan 100% manusia. Tapi di dalam ke-100% manusianya, dia pun merasakan ya apa yang saya dan saudara bisa rasakan saat kita menghadapi masalah. Dan masalah Yesus itu menghadapi kematian. Siapa yang nggak takut, saudara-saudara? Itulah sebabnya di malam terakhir dia katakan, Tuhan ya Bapa, kalau boleh ya cawan ini jangan jangan buat saya deh, boleh nggak dipinggirkan, diinyahkan, dihilangkan ya. Tapi dia tetap pada posisi ya, bersabar ya, menantikan detik-detik terakhir ya, sampai kepada dia disalibkan dan sampai kepada dia katakan ya sudah genap ya, sampai kepada nafas terakhirnya ya. Dia bersabar sampai akhirnya kemenangan tersebut benar-benar diberikan, dan itu bukan semata-mata untuk dia, karena kalau dia mau menang dia bisa saja kapan saja dia kembali ke surga, nggak perlu disalibkan, dia menang. Tapi dia bersabar untuk mendapatkan kemenangan bagi saya dan saudara. Saat dia mengalahkan maut, maka kemenangan atas maut tersebut menjadi milik saya dan saudara yang percaya kepada dia, saudara-saudara. Ya, jadi Yesus bersabar dan Yesus mengajak saya dan saudara untuk juga tetap bersabar. Ya, kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat. Kita bukannya mundur seperti dunia katakan, udahlah nggak percuma, nggak mungkin dapat ya. Tapi justru kita diajak kalau kita nggak bisa lihat, ya, kita malah diajak untuk semakin menantikannya dengan tekun, semakin percaya dengan tekun, semakin mengharapkan lebih lagi akan hal tersebut ya. Ini bedanya kita dengan dunia, saudara-saudara ya. Kenapa kita diajak untuk semakin berharap ya, semakin menantikan dengan tekun akan hal yang kita harapkan tersebut ya. Kenapa? Karena kita sudah diberikan iman ya. Dan inilah poin yang ketiga di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan di sini, dalam melewati masalah mari kita terus bertekun dalam doa ya. Kita berdoa terus kepada Tuhan kita di mana iman kita ada, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, di dalam kita melewati masalah, mari kita terus beriman kepada Dia. Mari kita terus pegang iman kita. Banyak orang punya masalah meninggalkan Tuhan, ngambek dengan Tuhan lah ya, kayaknya nggak dijawab-jawab ya. Dia boro-boro bertekun, langsung ngambek dan meninggalkan iman pula ya. Tapi mari kita hari ini diingatkan, saudara, saat kita melewati masalah demi masalah, justru kita harus cari Tuhan. Justru kita harus bukan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan, saudara-saudara. Ibrani 11 ayat 1 berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi seringkali orang Kristen salah kaprah. Yang mereka katakan saya beriman. Tapi saat masalah datang, mereka akhirnya lari dari Tuhan, bukan lari kepada Tuhan. Sedangkan seharusnya kita mengerti bahwa iman seperti Ibrani 11 ayat 1 katakan adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu justru hal-hal yang tidak kita lihat, hal-hal yang tidak kita pikirkan, tapi kita percaya kita akan mendapatkan. Ya, saudara, Ibrani 10 ayat 23 berbunyi, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tanpa harapan kita, sebab Ia menyajikannya setia. Saudara percaya, saat kita terus beriman kepada Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati setiap janjinya, saudara-saudara. Jadi pada saat kita berpegang teguh pada pengharapan kita, maka Tuhan saya dan saudara pastilah
akan menepati janjinya. Di dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, beriman itu artinya faithful, ya. Faithful itu setia. Jadi nggak cuma sekedar mengaku iman kita kepada Yesus, tapi memegang teguh iman kita, artinya setia kepada iman tersebut. Dan Ibrani 10 ayat 23 ini mengatakan bahwa Tuhan saya dan saudara setia. Dan itulah alasannya kita harus beriman atau tetap setia pada iman kita, karena kita diciptakan serupa dengan Dia yang setia. Maka kita memiliki ya standar kesetiaan yang sama sesungguhnya dengan Dia. Walaupun di dunia ini banyak unsur-unsur di sekeliling kita yang mencoba mendorong kita untuk tidak setia. Tapi mari kita tidak dengarkan dunia. Mari kita dengarkan firman hari ini yang mengingatkan saya dan saudara untuk terus setia memegang iman saya dan saudara kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amsal 3 ayat 3-4 berbunyi, jangan kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saat engkau menjaga kasih setiamu kepada Tuhan, saudara percaya kasih setia Tuhan tetap akan meliputi engkau. Ya, mari kita terus jaga kasih setia saya dan saudara. Mari kita terus beriman di dalam setiap masalah, saudara-saudara. Kita ikuti apa yang telah dianjurkan oleh Roma 12 ayat 12. Setiap masalah yang kita lalui, yang kita hadapi, mari kita terus bersukacita di dalam masalah tersebut. Oleh karena apa? Oleh karena pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus kita. Mari kita terus bersabar melewatinya sampai kita mendapatkan pengharapan yang dijanjikan Tuhan tersebut. Dan mari kita terus beriman, tetap setia, memegang teguh janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya harap ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.